Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Manchester United tikung AC Milan untuk bintang AS Monaco. Asa AC Milan untuk merekrut Youssouf Fofana di musim panas ini menemui kendala. Bahkan media Sky Sport melaporkan bahwa Milan wajib waspada karena Manchester United dilaporkan akan terjun dalam perburuan gelandang AS Monaco tersebut. MU dikabarkan menjadikan Fofana sebagai opsi alternatif mereka di musim panas ini jika gagal merekrut Emmanuel Ugarte dari Paris Saint-Germain. Fofana sendiri dikabarkan siap jika harus pindah ke AC Milan ataupun ke MU di musim panas ini, dikarenakan ia ingin mendapatkan pengalaman baru dalam karirnya dan siap pindah dari AS Monaco di musim panas ini. Resmi, Caleb Wiley menjadi pembelian ke-6 Chelsea. Klub Premier League Chelsea resmi memperkenalkan rekrutan ke-6 mereka di musim panas ini. The Blues sukses mengamankan jasa Caleb Wiley dari Atlanta United. Penandatanganan tersebut diumumkan langsung dari laman resmi mereka. Namun menurut laporan dari pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Wiley tidak akan memperkuat Chelsea di musim depan. Ia dikabarkan akan dipinjamkan ke klub Prancis Strasbourg selama 1 musim. Langkah ini diambil agar sang pemain bisa mendapatkan jam bermain sekaligus ia bisa beradaptasi dengan sepak bola di Eropa. Menurut laporan Romano, Chelsea menebus Wiley dengan harga yang cukup murah. Bek berusia 20 tahun itu ditebus di kisaran 8,5 juta pounds dari klub MLS tersebut. Atlanta United juga dikabarkan akan memasukkan klausul bagi hasil dari penjualan Wiley di masa depan. The Reds harus menunggu 4 pekan untuk transfer Rio Gumoha. Klub Premier League Liverpool harus menunggu 4 pekan sebelum bisa meresmikan transfer pemain muda Chelsea, Rio Gumoha. The Reds dikabarkan tidak bisa langsung memboyong Gumoha begitu saja ke Anfield. Meski sejatinya Liverpool sudah mempersiapkan dokumen kepindahan Gumoha. Nyatanya Liverpool masih harus menunggu 4 pekan lagi. Menurut laporan Fabrizio Romano, ada prosedur yang harus dijalani The Reds sebelum bisa resmi memboyong winger belia tersebut. Arsenal dan Bologna dalam fase terakhir tuntaskan transfer Calafiori. Klub Premier League Arsenal dan klub Serie A Bologna dilaporkan telah berada dalam fase terakhir dalam transfer Riccardo Calafiori. Sebelumnya diberitakan jika Arsenal masih harus menunggu Bologna meraih kesepakatan dengan mantan klub Calafiori, FA Basel. Klub Swiss tersebut memiliki klausul yang akan memungkinkan mereka menerima sebagian uang hasil penjualan sang pemain. FC Basel dikabarkan meminta Bologna membayar mereka sebesar 20 juta euro lebih. Artinya mereka meminta bagian 50% dari hasil penjualan Calafiori, sesuatu yang membuat pihak Bologna menolak. Nego dengan Basel kemudian menjadi alot dan transfer Calafiori ke Arsenal terancam gagal. Namun kini masalah itu tampaknya sudah kelar, sebab Arsenal dan Bologna ini dalam fase terakhir transfer Riccardo Calafiori. Hal ini dilansir oleh Fabrizio Romano, di mana ia mengatakan kedua klub telah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk menuntaskan transfer Calafiori. Liverpool siap berpisah dengan Virgil van Dijk. Tim Talk melaporkan bahwa Liverpool tidak akan menghalangi kepergian Van Dijk. Mereka siap berpisah dengan bek timnas Belanda tersebut di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Liverpool siap menjual Van Dijk untuk meremajakan lini pertahanan mereka. Van Dijk sendiri saat ini usianya sudah mencapai 33 tahun. Penampilannya pun belakangan ini mulai menurun karena faktor usia. Liverpool bahkan sudah menjalin komunikasi dengan klub-klub Arab Saudi. Mereka mengutarakan bahwa sang pemain bisa ditebus di kisaran angka 55 juta euro. Pemain timnas Belanda itu sendiri tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan Anfield. Ia menyebut bahwa ia akan mempertimbangkan semua tawaran yang masuk di musim panas ini.
Erik ten Hag indikasikan Leny Yoro bakal jadi pemain inti MU. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan pujian setinggi langit kepada Leny Yoro. Ia menilai sang bek berpotensi untuk langsung jadi starter di skuad Manchester United. Erik ten Hag sangat terkesan melihat penampilan Yoro yang sukses tampil solid di pertandingan melawan Rangers. Ia tidak menyangka bahwa dengan waktu yang singkat, sang pemain langsung menunjukkan performa yang apik di timnya. Ten Hag menyebut bahwa Yoro berpotensi mendapat jam bermain yang banyak di tim utama MU musim depan. Namun, ia juga menyebut bahwa ia akan berhati-hati dengan sang pemain agar tidak berlebihan memainkannya karena ia masih sangat muda. Leny Yoro sendiri baru didatangkan Manchester United di pekan lalu. Ia direkrut dari Lost Lille dengan tebusan sekitar 63 juta euro. MU barter Bruno Fernandes dengan dua pemain PSG. Ada kabar mengejutkan dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan sedang berdiskusi dengan Paris Saint-Germain yang sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Bruno Fernandes. Media LQ melaporkan Luis Enrique sangat berminat untuk memboyong Fernandes ke Prancis. Paris Saint-Germain dikabarkan akan menawarkan skenario barter pemain ke MU. Mereka menawarkan sosok Manuel Ugarte dan Xavi Simons dalam transfer Fernandes. Mereka tahu bahwa kedua pemain saat ini jadi incaran MU dan kebetulan Enrique tidak membutuhkan kedua pemain tersebut. Di akhir musim 2023-2024 kemarin, Fernandes memang sempat membuat pernyataan mengejutkan di mana ia menyatakan akan siap pindah dari Manchester United jika ia mendapatkan proyek yang bagus di musim panas ini. Resmi, Onana putuskan gabung Aston Villa. Amado Onana memutuskan pindah klub pada musim panas 2024 ini. Dia meninggalkan Everton dan bergabung dengan sesama klub Premier League, Aston Villa. Manajemen Aston Villa tidak menjelaskan berapa lama durasi kontrak Onana. Namun, Fabrizio Romano, jurnalis kenamaan Eropa mengabarkan kalau sang pemain diikat dengan kontrak jangka panjang di Villa Park. Menurut laporan Fabrizio Romano, Aston Villa menebus Onana dengan harga yang tidak murah. Onana ditebus dengan biaya transfer yang mencapai 50 juta pound sterling plus add-ons. Villa juga dilaporkan memasukkan klausul bagi hasil dari penjualan Onana di masa depan. Nego sadis MU untuk Matthijs de Ligt ditolak Bayern Munchen. Seperti dilansir media Bild, Bayern Munchen baru-baru ini menerima penawaran Manchester United untuk Matthijs de Ligt. Namun, mereka menolak tawaran yang masuk dari Setan Merah tersebut. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah mengajukan tawaran perdana mereka untuk menebus de Ligt sekitar 25 juta pound sterling plus 4 juta pounds dalam bentuk add-on. Namun, manajemen Bayern Munchen tidak butuh waktu lama untuk menolak tawaran yang masuk tersebut. Mereka menilai angka yang ditawarkan pihak MU itu terlalu sadis sebab angkanya masih jauh di bawah angka yang diinginkan oleh pihak Bayern Munchen. Diketahui jika manajemen Bayern Munchen menginginkan sekitar 42 juta pounds plus sejumlah add-on untuk jasa sang pemain. Jika MU tidak memenuhi permintaan mereka, maka Bayern Munchen tidak akan melepas sang pemain. Segera tinggalkan AC Milan, Luka Romero merapat ke Alaves. Setelah absen dalam pertandingan persahabatan antara AC Milan melawan Rapid Wien, Luka Romero kini tinggal selangkah lagi menyelesaikan kepindahannya ke Alaves. Laporan dari Spanyol telah mengonfirmasi rincian kesepakatan tersebut sesuai dengan antisipasi oleh media Italia. Menurut jurnalis Spanyol Cesar Luis Perlo, kesepakatan ini merupakan pinjaman dengan opsi pembelian senilai 7 juta euro. Jumlah ini juga dilaporkan oleh calciomercato.com beberapa hari yang lalu, memberikan kepastian kepada fans Milan bahwa nilai transfer tersebut menguntungkan bagi Milan. Jika Alaves memutuskan untuk mengaktifkan klausul pembelian di akhir musim, AC Milan akan mendapatkan keuntungan modal yang signifikan. Dengan potensi penambahan pemain baru seperti Lazar Samardzic, peluang bermain untuk Romero di Milan semakin tipis. Kepindahan ini bisa menjadi solusi terbaik bagi kedua belah pihak.
Dengan langkah transfer ini ya, Luka Romero berpeluang mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan kesempatan berkembang di Alaves. Sementara untuk AC Milan, mereka bisa fokus pada penambahan pemain lain dan memperkuat tim untuk menghadapi musim yang akan datang. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.